fearless. Salam Rahayu Bapak Ibu peserta PPG, jumpa lagi bersama Beli Ali Channel. Pada kesempatan video kali ini membahas tentang modul pedagogik, khususnya pada modul pembelajaran abad 21 KB 3. Kegiatan belajar 3 dengan tema pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran abad 21. Jadi Bapak Ibu, modul ini juga sangat penting diketahui. Oleh karena itu perlu sekali dibaca, dipahami, dan setelah membaca diharapkan dapat mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis peran dan manfaat teknologi dan media dalam pembelajaran abad 21. Jadi pokok uraian materinya di sini ada 3. Yang pertama, peran teknologi dan media dalam pembelajaran abad 21. Yang kedua, integrasi teknologi dan media dalam pembelajaran abad 21. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam pembelajaran abad 21. Peran teknologi dalam media dalam pembelajaran abad 21. Jadi dalam sesi ini menjelaskan beberapa materi pokok tentang peran teknologi dan media dalam pembelajaran abad 21. Apa dan bagaimana peran teknologi dan media dalam pembelajaran pada era abad 21 yang ditandai oleh digitalisasi dan berjejaring dalam proses pembelajaran. Nah, dalam kaitan dengan peran teknologi dan media untuk pembelajaran pada era 21, terdapat 2 pendekatan, yaitu yang dikenal dengan technological determinism dan social determinism, di mana pendekatan determinisme teknologi memposisikan teknologi sebagai faktor dominan dan berpengaruh dalam mengubah perilaku komunikasi warga masyarakat. Kemudian ada TIK dalam pembelajaran. Sebagaimana diungkapkan oleh Salma, kehadiran TIK sebagai media pembelajaran banyak membantu guru dalam berbagai hal, antara lain meningkatkan interaksi, pembelajaran menjadi lebih menarik, dan selanjutnya pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang terakhir, menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran. Jadi itu kehadiran TIK sebagai media pembelajaran pada abad 21 yang banyak membantu guru. Di sini juga dicontohkan pembelajaran berbasis web. Kemudian ada media pembelajaran, integrasi teknologi dan media dalam pembelajaran abad 21. Jadi ada istilah interaktif tool atau media peralatan interaktif. Kemudian interacting with other, berinteraksi dengan orang lain menggunakan media komputer berbasis internet. Kemudian ada pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam pembelajaran abad 21.
Jadi yang pertama di sini ada interactive instruction, pembelajaran interaktif, personal response system. Kemudian ada mobile assessment tool. Dan yang keempat, community of practice, komunitas praktik. Jadi istilah-istilah di atas itu sering keluar contoh-contoh soalnya, sering keluar dalam soal begitu ya maksud saya. Nah, ini Bapak Ibu meresum KB3. Saya ambil yang punya saya ya. Sini ada judul modul, kegiatan belajar, refleksi. Nah, refleksi ini penting juga dikasih Bapak Ibu agar terlihat lebih kreatif ya dalam meresume. Tentu akan menambah nilai dari dosen. Setelah saya membaca modul KB3 ini tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan seterusnya, Bapak Ibu bisa kembangkan lebih lengkap lagi ya, nggak usah panjang-panjang. Nah, di sini respon jawaban saya ada 6. Kemudian ada daftar materi pada KB yang sulit dipahami, dan daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Baik, langsung kita ke kegiatan belajar KB 4, merancang dan menilai pembelajaran abad ke-21, judulnya ya. Nah, adapun indikator hasil belajar di sini Bapak Ibu setelah memahami desain penilaian pembelajaran abad 21, jadi Bapak Ibu diharapkan dapat memahami ya desain dan penilaian pembelajaran abad 21. Uraian materinya juga ada 3. Yang pertama, prinsip-prinsip pembelajaran efektif abad ke-21. Yang kedua, strategi pembelajaran abad ke-21. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip penilaian efektif pada pembelajaran abad ke-21. Nah, di sini ada 8 prinsip pembelajaran yang efektif menurut Smaldino. Yang pertama ada mengkaji pengetahuan sebelumnya, mempertimbangkan perbedaan individual sesuai dengan tujuan negara, mengembangkan keterampilan metakognisi, memberikan interaksi sosial, menggabungkan konteks yang realistik, melibatkan siswa dalam konteks yang relevan, memberi umpan balik yang sering tepat waktu dan konstruktif. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca dan pahami strategi pembelajaran abad ke-21 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Presentation, demonstration, drill and practice, tutorial, discussion, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, games, permainan, simulasi, discovery, penemuan, project based learning, project oriented learning, problem based learning, cooperative learning. Ya, ada istilah-istilah ini Bapak Ibu perlu pahami dan seterusnya ya. Di sini juga ada prinsip-prinsip penilaian efektif pada pembelajaran abad ke-21. Nah, adapun resume KB4, contoh meresum KB4 punya saya di sini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu kembangkan lagi. Yang penting Bapak Ibu jangan langsung gunakan file saya,
untuk diupload ya, harus dikembangkan lagi, harus dilengkapi lagi, harus disempurnakan lagi. Dan yang paling penting Bapak Ibu membaca modul ya, harus dibaca karena agar Bapak Ibu memahami setiap modul, sehingga nanti pada saat ada pretest, karena di setiap modul ada pretest ya, ada tes formatif gitu. Kemudian yang paling penting untuk menghadapi UP itu semua dari modul. Jadi Bapak Ibu wajib membaca modul ya. Baik, demikian Bapak Ibu sedikit secara garis besar pemaparan dari saya mengenai pembelajaran abad 21 khususnya KB3 dan KB4. Ikuti terus channel saya agar tidak ketinggalan informasinya. Dan untuk link download untuk modul dan contoh meresum akan saya cantumkan di deskripsi video. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu.